Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sobirin, PPG Angkatan Pertama tahun pelajaran 2020-2021. Saya dari kelas 1 kelompok B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mengambil materi tentang pengenalan nirmana. Berikut ini video pembelajarannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Lagi Ucapkan terima kasih ya anak-anakku sekalian sudah kembali bergabung di Gmat kita pada hari ini. Pertemuan hari ini adalah merupakan pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kita di tahun ajaran baru. Mudah-mudahan kita masih diberikan semangat untuk belajarnya. Apa kabarnya nih hari ini setelah menikmati libur panjangnya? Baik, Pak. baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu meskipun di masa pandemi ini. Amin. Mudah-mudahan kita masih selalu diberikan kesehatan. Tetap jaga kesehatan, jaga juga jarak, gunakan masker, jangan lupa juga cuci tangan. Seperti yang sudah kalian ketahui, alhamdulillah sekarang itu kecamatan kita, Kecamatan Cawegebang sudah masuk ke zona kuning. Jadi dengan kalian taat aturan, mudah-mudahan Kecamatan Cawegebang kembali ke zona hijau, dan mudah-mudahan juga baik Kabupaten Kuningan ataupun Indonesia dan dunia umumnya itu terbebas dari yang namanya wabah virus corona. Ya, Bapak mau tanya nih, sekarang kan besok kita Lebaran, Idul Adha. Biasanya kita suka berpuasa terlebih dahulu. Siapa nih yang hari ini berpuasa? Saya, Pak. Saya, Pak. 1, 2 orang. Ya. Saya, Pak. Oke, bagus ya. Alhamdulillah kalian sudah melaksanakan ibadah puasa meskipun sunnah, tapi mudah-mudahan mendapatkan pahala ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan seksi kerohanian untuk membacakan doanya. Sebelum belajar berdoa dimulai, berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cek kehadirannya. Bapak sudah daftar hadir, absensi sudah Bapak simpan di Google Class. Silakan cek, nanti di perjalanan atau Bapak akan ceknya langsung aja lewat Google Classroom nanti absensinya ya. Tidak perlu di absen hari ini karena untuk pembelajaran daring itu kadang-kadang anak keluar tiba-tiba di perjalanan ketika sedang pembelajaran, ada yang masuk tiba-tiba. Jadi absensi itu akan Bapak lihat nanti di Google Classroom. Sedikit Bapak memberikan motivasi buat kalian bahwasanya kesuksesan alumni kita itu sudah sukses di bidang kemultimediaan, bahwasanya kita belajar multimedia itu insya Allah ke depan kita akan menjadi seorang wirausahawan. Nah, dengan catatan ya kalian harus rajin belajar. Amin, Pak. Rajin belajar, rajin mencoba dengan inovasi dengan adanya contoh dari alumni kita yang sukses di bidang kemultimediaan. Ya, Bapak harapkan kalian juga bisa mengikutinya. Baik, kita mulai pembelajarannya. Sebelum ke materi yang baru, kita review ulang nih materi yang pada pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang pengertian desain grafis dan unsur-unsur dasar desain grafis. Nah, jadi di pembelajaran ini kita sebenarnya berkelanjutan. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa itu sih dasar desain grafis atau desain grafis dengan unsur-unsurnya. Nah, berlanjutlah minggu sekarang kita belajar tentang pengenalan nirmana. Ya, nanti yang akan kita bahas di materi.
Silakan, barangkali ada yang masih paham atau yang masih ingat. Barangkali Saya, Pak. Oke, Anggi ya. Anggi mau jawab. Silakan, Anggi. Dari yang saya pahami, desain grafis berasal dari dua suku kata, yaitu desain dan grafis. Desain dan grafis, bagus. Ada lagi yang mau jawab? Barangkali ada yang masih ingat? Saya, Pak. Pina, oke, Pina, silakan. Desain yaitu proses atau perbuatan dengan mengatur segala sesuatu sebelum merancang. Sedangkan garis titik atau garis yang berhubungan dengan cetak-mencetak. Iya, bagus. Ada lagi? Izin menjawab, Pak. Oke, Rini, silakan, Rin. Menurut saya, desain grafis adalah kombinasi kompleks antara kata-kata gambar, angka, grafik, foto, dan ilustrasi. Dari ketiga siswa yang menjawab itu masih mengingat dan masih memahami. Jadi mudah-mudahan dengan materi yang baru nanti kalian lebih memahami lagi apa itu yang disebut dengan desain grafis dan nirmana ya. Kalau prakteknya kita pernah membuat apa ya? Ada yang masih ingat? Kita pernah praktek Mari, tentang membuat brosur sederhana menggunakan HP, Pak. Oke, pada pertemuan hari ini sebelum ke materi, Bapak akan sampaikan tujuan dan cakupan materi yang ingin dicapai ya. Bapak coba buka ininya. Oke, Bapak share screen dulu ya. Nah, ini di sini ya. Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran pertemuan kita hari ini yaitu yang pertama adalah kalian atau peserta didik dapat menjelaskan prinsip dasar nirmana. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan estetika desain grafis. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang desain dasar desain grafis dan nirmana. Yang keempat, peserta didik dapat membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Dari pertemuan hari ini, Bapak berharap kalian mampu membuat sebuah desain mengacu pada nirmana. Penilaian yang akan Bapak berikan buat kalian yaitu untuk penilaian pengetahuan nanti di akhir materi ini silakan kalian buka Google Classroom-nya. Sudah Bapak berikan soalnya ya kan di minggu kemarin. Silakan kalau yang baca-baca atau yang buka Google Classroom kaitan dengan materi yang Bapak pasti bisa ngisi lah atau sudah mengisi materinya. Tapi bagi yang belum silakan nanti kalian isi di pertemuan hari ini. Nanti silakan presentasikan. Itu untuk nilai pengetahuan. Nah, untuk nilai untuk tugas yang praktiknya Bapak sudah buatkan juga tutorial. Tapi tutorial yang Bapak buat itu untuk praktik, sebenarnya untuk praktik di laboratorium lab komputer ya. Di pertemuan hari ini karena daring jadi silakan nanti kalian buat sebuah produk dengan dasarnya nirmana itu ya menggunakan HP saja. Silakan ya nanti kalian buat itu untuk nilai prakteknya. Sedangkan metode pembelajarannya ya silakan boleh kalian bertanya atau mau mendemonstrasikan praktik dan juga nanti penugasan. Nah, dalam hal ini untuk penugasan barangkali nanti praktiknya belum selesai, nanti Bapak tugaskan untuk kalian kerjakan nanti di rumah dan kalian nanti setorkan Bapak di pertemuan berikutnya. Ya, di minggu kemarin juga Bapak sudah sampaikan silakan kalian isi LKPD-nya. Silakan kalian buka. Ini Bapak sedikit memberikan arahan di sini. Tugasnya yaitu adalah lakukan pengamatan dari teks di bawah ini. Setelah itu lakukan analisis dan tulis hasil pengamatan kalian sesuai format yang ada di LKPD. Ketika kalian bisa menjawab isian-isian dari LKPD, itu berarti kalian sudah paham. Ketika kalian paham, berarti kalian mampu menganalisis. Ada yang sudah mengerjakan LKPD-nya barangkali? Nomor satu, ya. nirmana adalah sesuatu yang awalnya tidak memiliki bentuk atau makna dan dapat diolah menjadi karya rupa melalui pengolahan unsur-unsur rupa berdasarkan asas atau prinsipnya. Saya Pak. Ya, silakan. Eka. Pentingnya nirmana ketika mendesain sebuah gambar, ketika kita sudah memahami nirmana, maka kaitannya kita dalam mengawali mendesain pastinya akan melibatkan setiap unsur dan elemen nirmana. Peran nirmana
sangat penting dalam sebuah desain karena teori yang ada dalam Nirmana adalah semua dasar atau elemen dalam penciptaan desain atau karya seni lainnya. Oke, kaitan dengan materi ya, materi pada pertemuan kita hari ini. Barangkali ada yang bisa jawab apa itu Nirmana? Ada yang mau jawab apa itu Nirmana? Saya, Pak. Ya. Ketika kita mendesain, unsur nirmana sangatlah penting. Ya. Terus apa lagi? Saya, Pak. Dengan menggunakan salah satu unsur nirmana, kita sudah bisa membuat sebuah desain. Bagus ya, kalian sudah bisa jawab. Sekarang kita ke materi. Ada yang tahu apa itu Nirmana? Barangkali sebelum kita ke materi. Saya, Pak. Nirmana adalah penataan elemen-elemen visual seperti garis dan tekstur menjadi keseluruhan yang harmonis. Saya, Pak. Nirmana dapat juga diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk dwimatra, trimatra yang harus mempunyai nilai keindahan. Ya, bagus. Ya, oke, sekarang kita ke materi. Bapak coba share screen. Pengertian nirmana terdiri dari dua kata, yaitu nir yang berarti tidak dan mana yang berarti bentuk. Nirmana dapat diartikan tidak berbentuk secara umum. Nirmana mempunyai pengertian pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, tekstur, bidang, dan bentuk menjadi satu kesatuan komposisi yang harmonis. Nah, pengertian lain dari nirmana yaitu hasil angan-angan dalam bentuk dwimatra atau nirmana datar atau juga disebut dengan dua dimensi, dan trimatra atau nirmana ruang disebut juga dengan tiga dimensi yang harus mempunyai nilai keindahan. Jadi nirmana itu adalah keindahan, nir tidak, dan mana bentuk. Jadi tidak berbentuk, maksudnya tidak berbentuk contoh misalkan bentuknya bentuk fokus di bulat atau misalkan bentuknya bentuk kotak. Nah, itu tidak. Nirmana itu adalah bentuknya berkombinasi lah. Tapi ketika disatukan menjadi satu kesatuan komposisi yang harmonis. Jadi gitu ya. Lanjut. Elemen-elemen nirmana adalah penyusunan elemen-elemen visual menjadi satu kesatuan komposisi yang harmonis tadi ya. Nah, elemen-elemennya itu apa saja? Kita buka. Yang pertama yaitu adalah elemen titik. Nah, bisa kalian lihat itu tampilan, Bapak sengaja tampilkan gambarnya. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar, tidak dapat memunculkan sesuatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang kemudian akan menciptakan garis, bentuk, atau bidang. Ya, maksudnya apa? Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar, jadi diawali dari titik. Nah, tidak dapat memunculkan suatu wujud. Nah, karena namanya juga titik ya, mau diperbesar ya tetap aja seperti itu. Nah, tapi ketika kita muncul ide-ide atau gagasan yang kemudian akan menciptakan garis, contoh misalkan garis. Nah, kita tinggal tarik dari titik itu, kita temukan nih apa, kita perpanjang nih. Titik satu, kita buat lagi titik kedua dengan cara ditarik. Atau bentuk. Nah, dari titik misalkan kita membuat sebuah lingkaran, kita putarkan kalau di aplikasi Corel kita putarkan pointernya, nah, menjadi sebuah bentuk. Dan juga bidang. Bidang kan ada lingkaran, ada kubus, ada persegi, itu ya. Diawali dari titik. Nah, yang kedua dari garis. Nirmana atau elemen nirmana, garis. Garis merupakan sekumpulan titik-titik yang terhubung dan berbeda warna dari latar belakang yang menampilkan gaya. Nah, ini bisa terlihat oleh kalian sangat jelas sekali ya, bahwa dari garis satu kita membuat garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Nah, garis itu adalah kumpulan dari titik-titik yang terhubung. Jadi tidak terpisah atau tidak terputus, yang berbeda warna. Nah, ini ya bisa paham. Lanjut ke elemen yang ketiga yaitu warna. Warna disebut sebagai kesan yang ditimbulkan oleh cahaya terhadap mata. Jika tidak ada cahaya, maka warna tidak dapat terbentuk. Gitu.
Jadi maksudnya warna itu terbentuk dari adanya cahaya dari mata yang terhadap mata yang ditimbulkan oleh cahaya dari mata ya. Jadi begitu besarnya kuasaan Allah, bahwasanya mata kita itu terdiri dari beberapa bisa menyampaikan lewat warna. Gitu. Yang selanjutnya, yang D, elemen nirmana yang D yaitu tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan baik yang nyata maupun yang semu. Tekstur dapat berupa halus, kasar, licin, dan sebagainya. Jadi maksudnya tekstur adalah nilai raba. Nah, itu ketika kita sentuh atau kita raba, itu kita akan tahu permukaan itu apakah halus, kasar, licin, dan sebagainya. Ya, tuh. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, bagus. Lanjut ke bidang. Nah, tadi Bapak sampaikan ya. Bidang adalah suatu bentuk pipih tanpa ketebalan, mempunyai dimensi panjang, lebar, dan luas, serta mempunyai kedudukan, arah, dan dibatasi oleh garis. Bentuk bidang dapat geometris, organis, bersudut, tak beraturan, dan bulat. Tadi sedikit Bapak sudah singgung di awal ya, itu kaitan dengan geometris, bentuknya itu seperti apa? Seperti balok, itu organis ya, terorganisasi. Nah, ini seperti di contoh yang Bapak sampaikan nih, seperti di gambar. Bersudut ya, persegi panjang, terus apalagi kotak, itu pasti kan ada sudut. Tidak beraturan ya tidak beraturan, ada sudut, ada lengkukan. Kalau bulat ya jelas deh, kalian juga paham. Kalau bulat bentuknya ya bulat tuh ya. Lanjut. Nah, ini bentuk yang terakhir, elemen dari nirmana yaitu adalah bentuk. Bentuk adalah titik, garis, atau bidang akan menjadi bentuk apabila terlihat. Jadi maksudnya gini, ketika kita ada satu titik, ada garis, ya, kalau tidak dibentuk atau tidak dibuatkan sesuatu, ya tidak akan nampak. Itu adalah gambar atau apa. Nah, tapi ketika dari titik kita buat, itu pasti akan terbentuk ya, menjadi sebuah gambar. Oke, lanjut kita ke jenis-jenis nirmana. Ya, jenis nirmana yaitu tadi sudah disampaikan di awal juga ya. Ada nirmana dwimatra, ada juga nirmana trimatra. Dwimatra atau nirmana dua dimensi yaitu panjang dan lebar dalam suatu bidang papar atau datar, tidak memiliki kedalaman atau ketebalan. Cara pandang dua dimensi adalah suatu arah, yaitu dari muka atau depan. Untuk mendapatkan nirmana dwimatra biasanya dimulai dari pembuatan objek dasar seperti persegi, lingkaran, segitiga, segi lima, dan bentuk dasar lainnya. Bentuk dasar tersebut kemudian ditata dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah pola. Itu ini salah satu contohnya. Lanjut, agar lebih kalian memahami lagi, kita bandingkan dengan nirmana yang trimatranya. Nah, trimatra. Nirmana yang dibuat di atas suatu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, inilah yang paling sederhana, kalian bisa membedakan mana yang dimaksud nirmana trimatra dan mana yang dimaksud dengan nirmana dwimatra. Di sini hanya sederhana. Ketika kalian melihat sebuah gambar dan tertera adanya panjang, lebar, dan tinggi, itu sudah termasuk ke nirmana trimatra atau tiga dimensi. Tapi ketika kalian tidak melihat unsur-unsur yang tadi itu, ya berarti itu masuknya ke nirmana dua apa? Dua dimensi. Dua dimensi ya, bagus. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa kita analogikan, barangkali kalian juga tapi Bapak yakinlah kalian bisa membedakan bahwa ini adalah sudah termasuk masuknya ke apakah ke bidang ataukah ke bentuk atau juga ke tekstur. Hanya kalian belum begitu memahami mungkinnya bahwa ini adalah ternyata ini teh masuk ke dalam elemen-elemen nirmana. Nah, barangkali dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa memberikan contohnya apa-apa saja tuh
yang termasuk ke dalam elemen-elemen nirmana. Silakan, barangkali ada yang mau memberikan jawabannya atau penemuannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Pak. Anggi, ya. Di Apa Anggi? nirmana bidang, contohnya ada puzzle. Di nirmana bentuk ada lemari, kursi, bola, dan di nirmana tekstur ada keramik. Ya, itu ya. Itu adalah temuan-temuan yang sebenarnya mah dalam kehidupan sehari-hari itu ada di kita ya. Ya hanya karena kita belum mempelajari tentang nirmana ya, bahwa itu yang kita temukan itu adalah masuk ke dalam elemen-elemen nirmana ya. Oke. Selanjutnya silakan kalian cari informasi yang relevan dengan materi yang terkait melalui media internet atau kalian di rumah barangkali ada buku-buku ya, yang bisa atau yang masih keterkaitan dengan nirmana, contohnya silakan kalian cari referensi ya, kaitan dengan relevansi dari materi ini ya. Selanjutnya ada kesulitan nggak dalam pencarian ya? Ada kesulitan nggak? Barangkali ada yang sudah mencoba mencari dan ternyata ada kesulitan. Ada kesulitannya ketika mencari? Pak, ya, Dea. apa bedanya elemen nirmala dan prinsip nirmala? Oke. Ini. Ada yang mau menyanggah atau memberikan jawaban? Saya, Pak. Oke, Putri, silakan. Elemen adalah dasar membuat desain, sedangkan prinsip nirmana adalah mengolah atau membuat desain. Oke, itu ya. Boleh juga tuh jawabannya dari Putri. Bagus ya. Ya, Papa sedikit memberikan penjelasan kaitan dengan itu, bahwasanya apa yang disampaikan oleh kalian, nirmana membuat kaidah unsur-unsur seni rupa yang terdiri dari titik, garis, bidang, volume, ruang, gelap terang, tekstur, dan tekstur itu ya. Itu sudah kalian pahami dan barusan kita pelajari. Nah, sedangkan dari prinsip nirmana yaitu mencakup keseimbangan, kesatuan, keselarasan, dan harmoni. Itu maksudnya ke sana. Ya, jadi ketika kalian membuat sebuah gambar dan kalian sudah memahami elemen-elemen nirmana ya, lalu kalian cakupkan dengan prinsip-prinsip nirmananya sendiri, itu akan menjadi, ketika sudah memahami, akan menghasilkan sebuah gambar atau sebuah desain yang bagus. Tuh ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Silakan kalian isi ya KPD yang sudah Bapak berikan, tuliskan. Nanti juga silakan kalian untuk ambil kesimpulannya dari KPD yang sudah diberikan. Atau barangkali ada yang sudah menyimpulkan dari KPD yang sudah diberikan oleh Bapak di Google Classroom. Silakan. Saya, Pak. Oke, Pina. Ya, Pina silakan. Apa kesimpulannya? Seperti yang telah dijelaskan bahwa nirmana adalah penyusunan elemen visual menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nirmana dapat berupa garis, titik, bidang, bentuk, ruang, dan yang lainnya. Beberapa bentuk nirmana antara lain nirmana garis, nirmana bidang, nirmana titik, dan lain-lain. Kalau itu nah dari kesimpulan itu ya, bahwasanya tadi juga sudah kita bahas, kita sudah kupas di awal, bahwasanya elemen-elemen nirmana yang terdiri dari titik, garis, bidang, tekstur ya, itu adalah satu kesatuan yang utuh yang ketika dipisahkan bagus, hasilnya bagus. Ketika misalkan kita membuat satulah, contoh misalkan garis ya,
dari elemen itu kita misalkan membuat satu garis. Nah, dari garis ini kita bentuk apa nih? Misalkan, bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Bisa. Hanya mungkin kalau secara keseluruhan elemen nirmana kita buat, ya akan lebih indah lah hasilnya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak sudah buatkan soal untuk pembelajaran teori ya, secara teori yang sudah kita sebagai bahan penilaian apakah kalian sudah memahami atau belum materi yang kita bahas hari ini. Silakan kalian buka Google Classroom-nya, nah, lalu kerjakan soal yang sudah Bapak berikan. Bapak meminta dari kalian setelah mengerjakan soal tersebut untuk melihat, Bapak ingin lihat hasilnya berapa tuh nilai kalian, nilai yang kalian peroleh dari hasilnya itu. Bapak stop sharing dulu ya. Soal sudah selesai, kalian kerjakan, hasilnya pun sudah bisa kalian lihat langsung ya. Oke, selanjutnya dari LKPD yang sudah kalian kerjakan dan presentasikan tadi, silakan kalian kirim via WA grup kelas kita ya. Silakan nanti kalian kirim untuk Bapak kasih nilai. Soalnya tadi kan dari presentasi tidak semua menjawab ya. Jadi Bapak tidak tahu apakah yang lain betul mengerjakan tapi tidak ada kesempatan untuk memberikan jawabannya, ataupun barangkali sudah, barangkali belum, memang belum. Jadi yang nggak mau jawab ya. Jadi silakan LKPD kalian kumpulkan, kirim via WA saja lah di grup ya, karena kita sudah ada di grup kelas kita. Oke, silahkan dari soal yang sudah Bapak berikan. Bapak tidak memberikan soal yang banyak, cukup 3 soal saja. Barangkali sudah selesai karena itu soal sudah Bapak berikan di awal-awal pertemuan, di pertemuan minggu kemarin. Silakan barangkali ada yang mau jawab soal yang pertama. Silakan. Saya, Pak. Oke, Rini. Nomor 1, banyak aplikasi yang digunakan dalam desain grafis yaitu Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe InDesign, dan lainnya. Apa keunggulan CorelDRAW dibandingkan dengan aplikasi yang lain? Jawabannya, gambar yang dihasilkan dengan berbasis vektor meskipun ditekan pada tingkat yang paling rendah, namun hasilnya tidak akan kalah dengan yang berbasis bitmap atau raster. Yang kedua, tool-tool yang ada pada CorelDRAW sangat mudah dipahami bahkan untuk yang baru belajar sekalipun. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Rini atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan. Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa? Pertanyaan. Untuk membuat grafis lengkung pada CorelDRAW menggunakan pen tool yang menjadi bagian dari freehand tool, apakah membuat garis lengkung hanya dapat dilakukan menggunakan pen tool saja, tidak bisa menggunakan tool lainnya? Jawabannya, tidak hanya pen tool saja, akan tetapi masih ada tool lainnya yang bisa digunakan dalam membuat garis lengkung, yaitu Bezier tool dan Convert to Curva yang berada di menu bar. Ya, makasih Nurjana. Ya, Bapak sedikit kasih arahan bahwasanya ketika kita membuat sebuah garis di aplikasi Corel, bahwa tidak hanya kita menggunakan pen tool saja, tapi juga ada fitur-fitur yang lain atau tool-tool yang lain yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah garis. Satu pertanyaan lagi, yaitu nomor 3. Siapa yang mau jawab? Silakan. Saya, Pak. Ya, Dina ya. Oke, silakan jawab. Dengan cara menyusun unsur-unsur visual secara kontras, gelap terang, kontras value dalam desain dapat digunakan untuk menonjolkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Terima kasih. Berarti kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari soal yang sudah Bapak berikan. Nah, itu secara narasi ya.
Sekarang silakan kalian buka Google Classroom-nya. Ada lagi satu soal atau satu soal. Itu kalian buka evaluasi. Kalau yang ini soalnya berbentuk uraian. Nah, kalau yang dievaluasi itu soalnya berbentuk pilihan ganda. Ya, silakan kalian buka Google Classroom-nya. Jawab pertanyaan. Silakan kalian pilih jawabannya apa saja. Nah, nanti yang Bapak pinta hanya tampilkan hasil daripada pengerjaan kalian kaitan dengan mengerjakan soal yang pilihan ganda. Ya, silakan kerjakan yang pilihan gandanya. Soal evaluasi. Sudah, silakan. Barangkali ada yang mau menampilkan hasil dari jawaban yang kalian kerjakan tadi. Enggak, silakan. Barangkali ada yang Saya, menampilkan. Pak. Silpina, silakan Sil. Bapak hanya melihat berapa nilai yang Pina dapatkan. Oke, 90 ya. Yang lainnya juga ditunggu ya. Barangkali ada inovasi lain dari yang lain ketika melihat hasil dari Nopal. Saya juga ingin mencoba, Pak. Ya, silakan untuk yang lain juga. Membuat apa itu, Pak? Langsung aja sambil presentasi, Pak. Membuat rumah, Pak. Membuat rumah. Lanjutkan, silakan. Sekalian presentasi aja supaya yang lain juga tahu. Berarti itu garis dibuat juga dalam bentuk ya. Tidak hanya garis, ada bentuk, ada persegi ya. Hanya diawalinya dari garis. Ya, saya mau handphone, Pak. Bapak sudah bisa memberikan kesimpulan secara praktis ya, atau praktek bahwasanya kalian sudah memahami apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Kalian memahami ya materinya, terbukti dari pengisian soal secara teorinya maupun juga secara praktiknya. Itu ya. Jadi Bapak berharap kalian bisa lebih mengembangkan lagi. Tadi kan kita belajar hanya di praktik, kita hanya membuat satu elemen saja. Nah, elemen-elemen di mana itu banyak, bukan hanya garis, tapi ada juga titik. Dari titik kita juga bisa membuat salah satu contoh, misalkan kita buka terus kita bikin titik. Nah, itu lama-kelamaan juga itu akan membentuk sebuah gambar atau objek. Ya, itu dari titik. Belum lagi kita membuat dari tekstur. Nah, contoh misalkan dari tekstur kasar. Nah, tekstur kita buat gambar, kita bisa jadikan background tekstur itu. Ya, itu jadi Bapak berharap setelah pertemuan ini silakan kalian kembangkan kembali pengetahuan kalian, kemampuan kalian tentang elemen-elemen nirmana. Ya, silakan nanti kalian gabungkan dengan yang lain. Tadi sudah ada pertanyaan ke Bapak ketika kalian mencari informasi bahwasanya apa bedanya elemen nirmana dengan prinsip nirmana. Nah, jika kalian sudah memahami elemen-elemen nirmana yang tadi kita bahas, nah, ketika kalian coba memahami prinsip-prinsip nirmana yang kaitannya dengan balance atau keseimbangan, kaitan dengan kombinasi, kaitan dengan harmoni. Ya. Nah, ketika itu dipadukan, wah, Bapak yakinlah kalian akan bisa membuat sebuah desain, sebuah gambar yang
ketika orang melihatnya terkagum-kagum lah. Ya, itu tambahan motivasi dari Bapak agar kalian belajar lebih serius lagi dalam pembelajaran multimedia ini, ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang tipografi. Ya, tipografi kalau kita belajar luring, tipografinya kita akan belajarnya di Korel. Tapi Bapak yakinlah, karena melihat presentasi tadi saja, kalian sudah bisa menyampaikan meskipun melalui media HP, ya. Jadi jangan sungkan meskipun medianya tidak sesuai dengan seharusnya kalian belajar di menggunakan media aplikasi Corel, tapi kalian belajarnya menggunakan aplikasi HP. Tapi ketika kalian belajar serius dan sungguh-sungguh, Bapak yakin dengan menggunakan aplikasi HP di HP saja kalian pasti akan bisa membuat sebuah desain yang bisa diunggulkan lah. Ya, jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang tipografi. Nah, nanti Bapak akan sharekan lagi kaitan dengan materinya, media ajarnya, evaluasi kaitan dengan yang praktiknya juga. Ya, nanti akan Bapak share di Classroom. Silakan kalian buka, baca-baca, termasuk juga LKPD-nya. Silakan kalian nanti buka, baca-baca, isi sekalian. Ya. Jadi nanti ketika di pertemuan berikutnya itu nggak perlu lagi kita membahas lebih detail lagi karena kalian sudah memahami. Kalian tinggal nanti mencari lagi apa nih yang dari materi ini yang sekiranya kalian belum memahami. Oke, baik. Sebelum kita tutup ini ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini banyak ilmu, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan kalian juga bisa menerapkannya baik di kehidupan sehari-hari ataupun kaitan dengan pembelajaran, ya. Pesan dari Bapak, jangan lupa sholat, sayangi diri sendiri, juga sayangi orang tua. Nah, sekarang untuk mengakhiri pertemuan silahkan doa, silakan pimpin doanya. Ya, Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.